Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 22 sampai 25. Awal dari Injil hari ini sangat mencolok. Yesus menyampaikan kepada para muridnya bahwa anak manusia akan mengalami penderitaan yang hebat, ditolak oleh pejabat bait suci, dibunuh dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara dan saudari terkasih, saya mengajak Anda untuk menempatkan diri Anda pada posisi para murid. Apa reaksi Anda terhadap kata-kata itu? Saya berasumsi bahwa para murid terguncang oleh apa yang Yesus katakan. Namun mereka juga telah mendengar banyak keluhan dan ancaman terhadap Yesus. Mereka pasti mengetahui bahwa Yesus dalam bahaya. Saudara dan saudari terkasih, apakah para murid menyadari bahwa mereka juga mungkin dalam bahaya? Bagaimanapun, mereka adalah pengikut Yesus dan sahabat-sahabat Yesus. Apakah beberapa dari mereka tergoda untuk kembali ke kehidupan normal, ke tempat yang aman? Saudara dan saudari terkasih, pikiran-pikiran ini mungkin telah melintas di benak mereka. Namun mereka pernah hidup bersama Yesus. Mereka adalah sahabat-sahabatnya. Mereka mencintainya dan percaya kepadanya. Tetapi apakah mereka juga takut pada diri mereka sendiri dan keluarga mereka? Saudara dan saudari, Yesus memperingatkan para muridnya bahwa mengikuti Dia tidak akan mudah. Akan ada bahaya dan ancaman. Jika mereka memilih untuk mengikuti Dia, setiap hari dan setiap saat mereka harus memikul salib mereka dan mengikuti jejaknya. Saudara dan saudari, bayangkanlah betapa sedihnya mendengar Yesus mengucapkan kata-kata itu. Ketika para murid awalnya memutuskan untuk mengikuti Yesus, mereka sangatlah antusias dan bersemangat untuk belajar. Mereka tidak menyadari bahwa mengikuti Dia bisa jadi berbahaya. Saudara dan saudari terkasih, Yesus juga memberitahu para muridnya bahwa jika mereka kehilangan nyawa karena Dia, mereka akan diselamatkan. Yesus berjanji kepada para muridnya bahwa mereka akan mendapat banyak keuntungan dengan mengikutinya. Namun Yesus juga ingin mereka mengetahui resikonya. Saudara dan saudari, bagaimana kita akan menanggapi jika seseorang yang pernah tinggal bersama kita, melakukan perjalanan bersama kita, dan menjadi sahabat kita, menyampaikan kepada kita bahwa dia akan ditolak, dibunuh, dan kemudian dibangkitkan? Saudara-saudari, Yesus membutuhkan para muridnya untuk menyadari bahwa bahaya dan kesulitan
akan terjadi pada masa depan mereka. Yesus tidak ingin mereka menganggap bahwa hidup sebagai murid-muridnya akan mudah, sederhana, atau mulia. Tetapi Yesus juga menyampaikan kepada mereka bahwa jika mereka mengikutinya, mereka akan mendapatkan seluruh dunia. Pernyataan yang sangat kuat. Yesus mengatakan kepada kita hal yang sama hari ini yang ia katakan kepada para muridnya ribuan tahun yang lalu. Saudara dan saudari terkasih, kita juga adalah murid-muridnya di dunia kita ini, dan bahayanya nyata. Jika kita berkomitmen dalam mengikuti Yesus, itu tidak akan menjadi jalan yang mudah. Akan ada banyak rahmat, tetapi juga akan ada banyak kesulitan. Karunia itu adalah janji Yesus untuk selalu berada di sisi kita. Dia akan berjalan bersama kita, menguatkan kita, menghibur kita, dan memberi kita kedamaiannya. Apakah ini cukup untuk kita? Jalan apakah yang akan kita pilih? Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda